Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Astra Suryawan. Dan pada video kali ini saya akan membahas soal PAS ganjil kelas 10 bahasa Inggris. Oke. Pada video sebelumnya saya sudah membahas soal 1 sampai 20. Nah, di video ini saya akan melanjutkan pembahasannya yaitu dari soal nomor 21 sampai 30. Langsung saja kita ke pembahasan. Soal nomor 21. What is the text about? Nah, kalau sudah ada pertanyaan seperti ini, kita tinggal eliminasi saja. A basketball competition. Ada tidak kata basketball competition? Ada. Sekarang kita lihat. Basketball participants. Di sini, tidak ada yang membahas secara detail tentang basketball participants. Berarti, B itu tidak mungkin jawabannya. Kita simpan dulu A sebagai kemungkinan jawaban yang benar. Kemudian, the rules of basketball competition. Ada tidak yang membahas tentang aturan-aturan? Tidak ada. Berarti C bukan jawabannya. Kemudian, the schedule of basketball competition. Ada tidak yang membahas schedule dari basketball competition? Ada. Ini ya, kita bisa lihat di sini schedule-nya ada tanggal 24 sampai tanggal 26 September. Berarti D adalah kemungkinan juga. Kemudian kita lihat the preparation for a basketball competition. Persiapan untuk basketball competition. Oke, di sini juga ada ya sebenarnya persiapan untuk ikut kompetisi basketball. Tapi kalau kalian perhatikan di sini, kalau schedule itu berarti hanya membahas di waktu sama date saja. Sedangkan di sini kita lihat ada penjelasan yang cukup jelas ya. Penjelasan tentang bahwa adanya perayaan misalnya. Kemudian kalau kita pilih preparation, ya mungkin preparationnya ada di sini, menyiapkan uang 100.000 atau yang lain. Tapi kembali lagi, ada juga teks yang membahas tentang schedule. Nah, oleh karena itu, kata atau kalimat yang cocok untuk mewakili semua ini adalah ini, a basketball competition. Jadi, teks ini membahas tentang a basketball competition. Nah, ketika apakah mau dijelaskan lebih spesifik lagi tentang schedule-nya atau preparation-nya, itu tidak masalah. Intinya ini mewakili secara umum pernyataan atau teksnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 22. How long will the basketball competition last for? Jadi, kegiatan basketball competition ini berapa lama sih? Nah, kita lihat di tanggalnya. Tanggal 24 sampai tanggal 26. Berarti kita tahu bahwa jawabannya adalah 3 hari. 22 jawabannya C. Kemudian, how much rupiah should they pay for the registration? Nah, gampang ya. Rupiah, berarti kan kita membahas harga. Di sini ada kata 100.000. Berarti jawabannya adalah A, 23A. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 24. Whom is the text addressed to? Jadi teks ini ditujukan pada siapa? Oke, sekali lagi, teks ini atau pengumuman ini ditujukan pada siapa? Apakah ditujukan pada the student of MAN 1 Bandar Lampung? Perhatikan, di sini yang diharapkan ikut kan adalah school teams ya, school teams, tim-tim sekolah. Berarti sekolahnya tidak hanya datang dari sekolah MAN 1 Bandar Lampung saja. Oke. Kemudian ada pilihan all school basketball teams. Oke, perhatikan. Ini jawaban yang benar. 24 itu B. Kenapa? Karena ketika ada kompetisi basketball pastilah yang diundang itu juga tim-tim dari sekolah lain. Lalu bagaimana dengan basketball participants? Nah, basketball participant ini kurang jelas apakah partisipan dalam satu sekolah itu atau sekolah-sekolah lain. Jadi kurang tepat. Nah, untuk D dan E itu sudah pasti kurang tepat juga. Tidak mungkin ditujukan pada guru dari SMA, dari MAN 1 Bandar Lampung ataupun semua siswa yang ada di MAN 1 Bandar Lampung. Berarti 24 jawabannya sekali lagi B. Baik, kita lanjut ke soal nomor 27. Di sini ada obrolan the boy dan the old lady. The boy, where are you going to tomorrow? Blah blah blah, yet because I might go to Jakarta. Jadi perhatikan di sini, the old lady bilang karena saya mungkin pergi ke Jakarta. Berarti dia ragu. Jadi dia
ragu dengan rencananya dia. Karena ada kata might, saya mungkin. Nah, kalau begitu, B, C, dan E itu sudah pasti bukan jawabannya. Karena I'm ready artinya saya siap, I'm happy tidak masuk akal, kemudian I don't believe juga tidak cocok. Nah, sedangkan di sini ada kata doubt, artinya ragu. Namun, sebelum kata doubt ada kata don't, ya. Ada kata don't yang artinya saya jangan ragu atau saya tidak ragu. Sedangkan kita tahu bahwa di sini might itu menunjukkan kemungkinan, berarti dia tidak yakin atau belum pasti pergi ke Jakarta. Berarti jawaban yang cocok itu adalah ini, yang D. I'm not sure. Saya tidak yakin. Sure ini artinya saya tidak yakin. Oleh karena itu, nomor 27 jawabannya adalah D. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 28. Di sini ada obrolan Martha dan Dayat. Langsung saja kita lihat di sini. Dayat bla 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 on Friday night. Apa kira-kira yang akan direspon? Atau apa kalimat tanya apa yang cocok? Kita perhatikan di sini. Dayat mengatakan, I want to see a new film at Kartini. Saya ingin melihat film baru di Kartini. Oke. Berarti Martha menanyakan apa sih yang akan dilakukan si Dayat pada malam Jumat ya, malam Jumat. Oke. Karena ini merupakan rencana, berarti kita akan menggunakan pola ini. What are you going to do? Apa yang akan kamu lakukan? Jadi kita gunakan pola ini ketika kita menanyakan seorang tentang rencananya. Mau ngapain sih? Terus kalau yang A gimana? What did you do? Ini untuk menanyakan apa yang seseorang lakukan di masa lampau. Kemudian yang B, what have you done? Ini untuk menanyakan apa yang telah orang lakukan. Ya. Kemudian what could you do? Ini untuk menanyakan apa yang orang bisa lakukan. Dan yang D, what are you doing? Itu menanyakan apa yang orang sedang lakukan. Dan yang terakhir yang seperti yang saya jelaskan tadi, what are you going to do? Itu menanyakan apa yang orang rencanakan. Contoh lain misalnya, what are you going to do? I am going to watch movies. Saya berencana untuk menonton film. Oke, sekali lagi jawabannya adalah yang E. Kemudian kita ke soal yang nomor 29. Di sini ada obrolan Sophie dan mother. Sophie dan ibunya. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan. Why does the child congratulate her parents? Kenapa child di sini berarti si anak ya, si Sophie. Kenapa Sophie congratulate artinya memberikan ucapan selamat? Mengapa sih si Sophie memberikan ucapan selamat? Berarti kita lihat di sini ada kata Sophie di sini ya. Congratulations mom. Selamat ibu. Apa sih yang dilakukan ibunya? Oh, kita lihat. Father and mother are going to celebrate our anniversary. Berarti kita tahu bahwa ibunya Sophie dan ayahnya Sophie sedang celebrate artinya merayakan anniversary. Jadi merayakan kemungkinan besar adalah hari pernikahan mereka. Oleh karena itu, kita lihat ada nggak kata anniversary? Ada di antara B dan C, berarti A, D, dan E itu udah pasti bukan jawabannya. Oke, kalau kita pilih B itu salah, karena ini maksudnya adalah dia merayakan anniversary-nya dia. Sedangkan kita tahu bahwa bukan Sophie yang merayakan anniversary, melainkan ibunya. Berarti jawabannya adalah she celebrates her parents' anniversary. Jadi, dia merayakan anniversary dari ibunya atau orang tuanya. Nah, sekarang kita ke soal nomor 30. Langsung ke pertanyaannya ya. What is the topic of the conversation? Apa sih topik dari obrolan ini? Kita lihat. Excuse me,
My students, I am Teti. I am a new English teacher in this class. Nice to meet you all, my students. Nice to meet you too, Mrs. Teti. Nah, kita lihat di sini. Ada kata perkenalan diri ya. I am Teti, saya Teti. I am a new English teacher. Saya adalah guru baru di kelas ini. Nice to meet you all. Senang berjumpa dengan kalian semua. Oleh karena itu, kita tahu bahwa ini adalah sebuah kalimat yang digunakan untuk perkenalan diri ketika berjumpa orang baru. Nah, dalam bahasa Inggris, perkenalan diri adalah introduction. Ada nggak unsur kata introduction di sini? Ada di pilihan yang B. Berarti jawaban untuk soal nomor 30 adalah B. Introducing oneself, memperkenalkan diri sendiri. Lalu dengan yang A bagaimana? Kalau yang A itu adalah expressing gratitude, yang artinya mengekspresikan rasa terima kasih. Kemudian yang C, having a new class, itu artinya mendapatkan kelas baru tidak cocok. Kemudian welcoming a new teacher, menyambut guru yang baru, tidak. Dan kemudian terakhir asking permission, meminta izin, tidak cocok juga. Nah, itu dia pembahasan untuk soal PAS Bahasa Inggris kelas 10 semester ganjil. Semoga bisa dipahami dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.